Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di dapur Mama Eri. Di video kali ini saya membuat kulit risol anti gagal, anti lengket, anti sobek, dan ini ekonomis banget ya. Satu resep ini menghasilkan 21 kulit risol. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 250 gram tepung terigu, saya pakai protein tinggi. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 600 ml air. Ini saya pakai air biasa ya, tidak dingin maupun tidak hangat. Nah, ini kita tambahkan bertahap agar tepung terigunya tidak menggumpal. Jadi air kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan juga tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, ini airnya sudah saya tambahkan semua. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau dirasa adonan masih kurang halus, ini bisa disaring ya. Atau kalau mau di blender juga bisa. Nah, di sini saya mau saring saja untuk memastikan tidak ada tepung yang masih menggerindil ya. Nah, ini setelah disaring, adonannya sudah licin dan tidak ada tepung yang menggerindil. Terakhir, tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Dan ini kita aduk kembali sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak goreng yang masih mengapung di atas permukaan adonan ya. Setelah adonan tercampur rata, kemudian kita istirahatkan terlebih dahulu selama 30-60 menit ya. Nah, ini sudah saya istirahatkan selama 60 menit. Dan ini siap dicetak ya. Di sini saya menggunakan teflon anti lengket. Sebelum kompor dinyalakan, ini mau saya tambahkan dengan sedikit minyak goreng, kemudian langsung lap menggunakan tisu. Kemudian nyalakan kompor menggunakan api kecil. Kita tunggu sampai teflonnya agak panas. Dan tuang 1 sendok sayur adonan. Selanjutnya teflon kita putar agar adonannya menyebar ke seluruh teflon ya. Nah, kemudian kita tunggu kira-kira selama 2-3 menit sampai adonannya matang. Nah, ini permukaannya sudah agak mengering dan bagian pinggirnya ini sudah mengelupas. Ini tandanya sudah matang, bisa kita angkat ya. Dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita tuang 1 sendok sayur adonan. Tunggu sekitar 2-3 menit agar permukaan adonan mengering dan pinggiran adonannya sedikit mengelupas ya. Nah, ini saya membuat 1 resep adonan. Jadi kalau teman-teman mau buat 2 atau 3 resep, tinggal mengalihkan saja ya. Dan agar lebih cepat, teman-teman bisa menggunakan 2 teflon. Tapi ini berhubung saya hanya membuat 1 resep, jadi saya menggunakan 1 teflon saja ya. Nah, kita lakukan sampai semua adonan habis.
Nah, ini untuk adonan yang sudah matang. Jadi langsung kita balikkan saja teflonnya ke atas piring seperti ini. Nanti adonannya bakal jatuh sendiri ya. Dan ini tidak lengket. Dan untuk pembatasnya saya menggunakan daun pisang seperti ini. Ini bertujuan agar lebih mudah saat diangkat nanti ataupun mempermudah kita untuk menghitung ya. Nah, ini dia hasil kulit risol kita. Ini kulit risolnya halus dan ini lentur banget ya. Kalau diremas seperti ini dia tidak bakalan robek. Untuk penggunaan tepung terigu, saya menggunakan tepung terigu protein tinggi karena menurut saya hasilnya akan lebih lentur. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan terigu protein sedang. Dan untuk penambahan tepung tapioka, kalau tidak ada bisa diganti menggunakan tepung maizena ya. Untuk mendapatkan hasil yang bagus, memang sebaiknya adonan kita saring ya. Teman-teman juga bisa menggunakan chopper atau blender untuk mencampur adonan. Jadi pastikan adonan benar-benar licin dan halus tanpa tepung yang menggerindil ya. Dan saat mencetak adonan, panas teflon harus benar-benar pas ya. Karena apabila teflon terlalu panas, adonan langsung menempel di teflon. Jadi tidak bisa diputar ke seluruh teflon dan mengakibatkan kulit risol akan sedikit tebal ya. Dan ini berakibat juga untuk bagian belakang risol ini nanti akan berongga seperti ini. Berbeda sekali dengan ini ya. Ini panas teflonnya sudah pas. Jadi begitu kita tuang adonan, adonan langsung bisa kita putar ke seluruh permukaan teflon. Dan kulit risolnya nanti hasilnya akan bagus, halus, tidak berongga, dan ketebalannya juga sangat pas ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum.